Assalamualaikum Dokter Vita. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Terima kasih sudah datang di podcast ini. Kita share ilmu yang bermanfaat ya di hari ini. Oke, siap, insya Allah. Nah, sahabat yang mungkin memiliki masalah tentang nyeri punggung, kita akan bahas lebih tuntas dan lengkap bersama Dokter Vita, spesialis saraf, hanya di podcast ini. Nah dokter, untuk pertanyaan yang mungkin sering banget ditanyakan oleh masyarakat gitu ya, apakah nyeri punggung ini efeknya sampai ke tulang-tulang gitu? Oh baik, Mbak Kiki dan sahabat semuanya, jadi nyeri punggung kita lebih spesifik ya, nyeri punggung bawah, ya. Jadi nyeri punggung yang di area bawah. Tuh. Di punggung ini ada banyak struktur yang peka nyeri. Ada juga yang nggak peka nyeri. Oh. Contoh yang peka nyeri adalah otot-ototnya, sendinya, ya. Kemudian tulangnya termasuk. Nah, jadi ini berpengaruh ya? Termasuk juga sarafnya. Jadi nyeri punggung juga bisa ke tulang. Jadi itu yang dirasakan. Ketika ada gangguan di tulang atau ada sesuatu pada tulang atau mendesak mengenai tulang, bisa juga dirasakan nyeri punggung bawah. Begitu Mbak Kiki? Oh gitu, jadi nyeri ini memang bisa berpengaruh ataupun juga dirasakan pada tulang di sekitarnya juga gitu ya? Betul. Nah karena kita membahasnya tentang nyeri punggung, ini biasanya tuh faktor apa saja sih yang mengakibatkan nyeri punggung ini? Faktor yang menyebabkan nyeri punggung, kita bisa bedakan berdasarkan usia ya. Coba kita bedakan dua, usia muda dan usia tua, gitu ya. Okay. Nyeri punggung bawah paling banyak adalah nyeri punggung bawah yang nggak spesifik. Jadi istilahnya adalah nyeri punggung bawah non spesifik. Pada usia tua biasanya terjadi karena peradangan pada sendi. Area ini ada yang disebut dengan sendi sakroiliak. Nah, sendi sini yang mulai meradang bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Lalu di tulang belakang sini, sekitar-sekitarnya kuat sekali ada jaringan ikat, ligamen, otot, tendon. Nah, jika persambungannya mengalami gangguan, terutama pada usia tua, kita menyebutnya artropati dari facet joint. Juga menyebabkan nyeri punggung yang non-spesifik. Oh, jadi nyeri punggung ini ada yang spesifik dan juga ada yang non-spesifik gitu ya? Betul sekali. Oke. Sekarang ke usia muda. Faktor penyebabnya bisa banyak juga pada usia muda. Bisa suatu peradangan, ya, bisa suatu gerakan repetitif atau berulang sehingga mengenai otot dan mengalami nyeri, atau postur yang salah. Postur yang akibat salah. Suatu pekerjaan. Oke, jadi mungkin kalau yang tadi berulang-ulang terus postur yang salah, mungkin kalau kerjaannya mungkin menunduk terus ataupun seperti apa gitu. Nah, paling sering ya, Iya. jadi mengangkat benda berat, tapi dengan postur yang salah, membungkuk dulu. Terus rasanya langsung ke sini Bu Dokter. Iya, Oke. Mbak Kiki pernah merasakan nyeri punggung? Pernah sih dokter, pernah. Itu saya juga nggak tahu karena apa, karena mungkin terlalu lama duduk atau menyetir atau saya juga nggak tahu, tiba-tiba sakit tuh Bu Dokter. Tiba-tiba di sininya tuh kayak sakit, akhirnya saya nggak bisa mengangkat kaki. Itukah apa ngefeknya sampai ke situ? Ya, faktor resiko ya. Jadi duduk terlalu lama, di suatu referensi dituliskan bahwa dia juga merupakan faktor risiko terjadinya nyeri punggung bawah. Duduk terlalu lama, misal berdiri di depan televisi, kemudian duduk di depan komputer, menyetir seperti tadi Mbak Kiki sampaikan, menyetir dalam waktu lama. Oke, berarti duduk yang lama dengan jangka waktu berapa sih sebenarnya itu bisa dikatakan duduknya tuh udah terlalu lama, jadi pindah posisi dong gitu. Biasanya berapa lama? Kalau dituliskan 30 menit itu sudah lama. Gitu. Oh, 30 menit. Jadi kita perlu peregangan. Gitu.
Oh, jadi 30 menit sudah lama, padahal biasanya untuk para pekerja, apalagi yang pekerjaannya ini di depan komputer, itu otomatis bisa berjam-jam loh Bu Dokter. Nah, berarti ada saat harus mengambil jeda. Bergerak sedikit, ya. Ini lagi hits di kalangan anak muda ya. Sedentary lifestyle. Apa tuh? Mager. Nah, itu adalah salah satu faktor risiko juga untuk terjadinya nyeri punggung, Mbak Kiki. Oh iya, karena anak zaman now itu kan biasanya main HP gitu ya. Yang tiduran, dari yang tiduran, duduk sebentar, tiduran lagi, rebahan lagi, gitu ya Bu Dokter ya. Berarti anak-anak muda ini bisa nggak sih terserang nyeri punggung ini? Justru karena sedentary lifestyle ini, maka risiko nyeri punggung jadi tambah tinggi. Artinya kejadiannya jadi tambah banyak pada usia muda. Oh, berarti pasiennya Bu Dokter juga udah banyak yang muda ya? Maksudnya bukan hanya yang tua saja gitu? Betul. Oke. Padahal dulu kalau mindset saya tuh ke dokter saraf itu pasti yang sudah tua, yang Umurnya sudah berumur. tua-tua. Iya. Jadi kalau yang muda kayaknya nggak ada deh. Tapi ternyata karena sudah beda lifestyle itu tadi ya Bu Dokter. Betul sekali. Jadi akhirnya yang muda-muda juga banyak yang periksa ke dokter saraf justru. Nah, oke. Nah, bagaimana Bu Dokter cara supaya punggung kita ini aman, nggak sakit-sakitan gitu loh? Karena kan kalau sakit punggung pasti bikin kita nggak nyaman. Jadi pasti kita akan mengalami nyeri punggung dengan berbagai macam penyebab, gitu ya. Yang tadi non spesifik adalah yang paling banyak, terutama postur. Jadi ketika kita dalam melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, tentu harus memperhatikan baik-baik. Misal mengurangi waktu duduk yang terlalu lama, peregangan, gitu ya, berolahraga, kemudian jalan, karena jalan itu membuat kita rileks, ya, dan postur tegak. Oke. Olahraga ringan, bukan yang angkat-angkat dulu ya. Kemudian pada pekerjaan tertentu, misal angkat barang berat, nanti harus diperhatikan tentang cara mengangkat barang yang berat supaya tidak terjadi nyeri punggung. Lalu menggunakan alat-alat yang ergonomis sehingga tidak memudahkan terjadinya nyeri punggung. Oh, alat-alat seperti apa itu Bu Dokter? Ergonomis? Kursi, oh, contohnya gitu. Kursi yang ergonomis, kemudian menggunakan tuas atau pengungkit ketika mengambil barang atau barang benda berat. Nah, sudah banyak contohnya. Oh, jadi sebenarnya kalau misalkan mau ngambil barang berat itu nggak langsung diangkat dari bawah gitu ya? Yap, jadi prinsipnya adalah tulang belakang ini sebaiknya tetap dalam kondisi lurus. Jadi bukan membungkuk. Oh, begitu gitu. Mbak Kiki. Makanya atlet-atlet yang angkat beban itu kan sebenarnya dia tidak membungkuk gitu kan ya? Gitu ya. Kan tapi kan badannya kan tetap tegak. Betul. Gitu ya. Jadi itu untuk mempertahankan posisi tetap tegak ketika mengangkat barang. Oke, itu untuk mengurangi resiko nyeri punggung itu tadi ya? Ya, betul Pak Kiki. Oke. Nah, biasanya nih Bu Dokter ya, kalau misalkan nyeri punggung atau dulu yang pernah saya alami, kan biasa ya kalau zaman now kalau misalkan ada sesuatu terus update status gitu ya kaki nggak bisa ngangkat atau gimana gitu, terus ada yang bilang, banyak yang komen teman-teman saya itu, oh kalau itu mah asam urat gitu. Nah, ini bener apa enggak sih untuk yang saya alami waktu itu? Oke. Ini nyerinya di tungkai sama di punggung berarti ya? Iya, bisa jadi. Oke, bisa jadi. Jadi nyeri punggung itu ada yang menjalar. Oke. Atau kalau bahasa Inggrisnya radicular low back pain. Ya, biasanya penjalarannya adalah sepanjang sarafnya. Bisa sampai ke ujung kaki. Oke. Dan itu area-area tertentu menunjukkan lokasi mana yang terganggu di area punggung. Nah, asam urat ya. Iya. Nah, asam urat ini berarti terkait persendian. Nyeri pada persendian. Sebenarnya paling banyak kita jumpai bukan di punggung Mbak Kiki, tapi di persendian jari kecil ya, di jempol kaki misalnya, atau di persendian besar di sendi lutut. Nah, pada area punggung memang juga bisa terjadi. Contoh adalah pada sendi yang tadi sudah disebutkan adalah sendi sakroiliak. Nah, nyeri pada sakroiliak ini, area sini ya,
area samping sini, itu mengakibatkan nyeri punggung yang bisa menjalar sampai ke tungkai. Oke. Tapi perlu ditekankan bahwa asam urat yang tinggi belum tentu menimbulkan gejala. Oh, Begitu. malahan seperti itu ya? Iya, Padahal asam betul. uratnya sudah tinggi. Betul. Oh, oke. Soalnya yang saya tahu kalau asam uratnya tinggi pasti banyak yang resiko dialami oleh si pasien ini. Ya, rentan terjadi nyeri tapi belum tentu menimbulkan gejala. Artinya, periksakan ke dokter dulu. Ketika cek lab ya, asam uratku tinggi gitu Iya, ya. Cek saja dulu. Oke. Jadi emang sebenarnya masyarakat kita itu kadang malas berobat ya. Jadi akhirnya cuma mengira-ngira aja gitu ya Bu Dokter ya. Tadi kan Bu Dokter bilangnya yuk berobat aja gitu ya, lebih baik berobat ditanyain ke dokter biar lebih jelas. Tapi kebanyakan masyarakat kita malas berobat Bu Dokter. Karena memang nyeri punggung bawah adalah kebanyakan non spesifik. Oh, oke. Gitu ya. Jadi otot yang terganggu, otot-ototnya yang tegang yang terganggu. Jadi dengan merilekskan, berbaring, bagaimana merilekskan otot, nah itu sudah cukup. Oke. Kadang seperti itu. Tapi jika didapatkan beberapa gejala tambahan, misal panas, lalu nyeri tidak membaik dengan obat anti nyeri yang sudah dibeli, ya, atau didapatkan bengkak di area tubuh, tungkai misalnya ya, atau di ujung kaki, gitu, maka harus segera diperiksakan. Emang solusinya sebenarnya kita lebih enak langsung konsultasi sama dokter ya, langsung gitu. Jadi kita tahu penyebabnya juga kayak gitu. Nah, berarti kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan orang itu mengalami nyeri punggung itu biasanya selain duduk yang lama itu tadi, angkat beban juga gitu ya Bu Dokter ya? Angkat beban dengan cara yang kurang benar. Oh, angkat beban dengan cara yang Nggak kurang semua benar. angkat beban Mbak Kiki. Iya sih bener ya. Nanti angkat beban atlet aja udah bener kan, udah dikasih tahu gitu ya. Oke, jadi penyebab kebiasaan-kebiasaan ini duduk yang paling lama itu pasti menyebabkan nyeri punggung. Tidak selalu. Oh, karena tidak selalu. Ketahanan tubuh tiap orang berbeda. Oh, oke. Betul ya? Jadi kalau misalkan dari rentan usia, biasanya apakah yang tua ini karena kalau kebanyakan duduk pasti nyeri punggung? Belum tentu juga ya? Belum tentu juga. Walaupun dalam struktur di punggung, tulang ya, kemudian ligamen istilahnya, jaringan ikat yang ada di sekitarnya mengalami istilahnya proses penuaan atau degeneratif, tapi nyeri bisa disiasati. Oke, nyeri punggung ini bisa nggak sih mengefek ke bagian-bagian tubuh lainnya? Sakitnya maksudnya yang dirasakan? Bisa. Jadi tadi yang disebut dengan nyeri yang menjalar atau nyeri radikuler. Selain di punggung, biasanya akan dirasakan nyeri di tungkai, sepanjang tungkai, bahkan bisa ke ujung kaki. Lalu ada istilahnya juga nyeri organ dalam. Nyeri punggung terus kayak pakai sabuk gitu ya sampai dirasakan ke depan. Nah, atau nyeri bukan di punggung bagian tengah tapi di sekitar kanan atau kiri dari tulang belakang. Itu penjalarannya. Iya. Nah, untuk penanganannya ini seperti apa Bu Dokter? Penanganan nyeri punggung secara umum ya, Mbak Kiki ya. Secara umum berarti kalau ini adalah akibat gerakan berulang atau salah postur ketika melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan, rileks istirahat ya. Minum obat pereda nyeri jika tidak ada alergi diperbolehkan. Lalu jika nyeri tidak membaik, why not segera ke dokter. Karena pada saat ini tentu sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman ketika beraktivitas. Benar. Sangat tidak nyaman, tidak bisa tidur, bahkan cemas, ya. Nah, pada saat itu penanganan nyeri harus secara agresif. Tujuannya adalah nyerinya harus segera membaik, dan ini adalah upaya mencegah nyeri yang kronis atau lama.
Oh. sambil dicari penyebabnya. Jadi nyeri punggung ini juga sebenarnya bisa ngefek ke yang lain lebih parah lagi gitu ya Bu Dokter? Bisa ngefek ke yang lain atau sesuatu yang lain menyebabkan sakit punggung. Oh, seperti itu. Iya, betul. Oke, sesuatu yang lain yang menyebabkan sakit punggung ini biasanya apa? Contoh, ada radang, ya, ada radang pada organ di sekitar punggung. Misal, paling sering adalah tuberkulosis atau infeksi paru, ya. Oke. TB atau tuberkulosis bisa menyebabkan gangguan pada tulang, bisa menyebabkan TB tulang istilahnya. Dan itu lambat laun, ketika sudah lama tulang menjadi rapuh, patah, bisa menyebabkan nyeri punggung. Oh, itu. Contoh yang lain adalah adanya suatu benjolan atau tumor. Bisa di struktur tulang punggung atau di sekitar yang mendesak tulang punggung sehingga menyebabkan nyeri. Atau suatu penyebaran dari tumor dari tempat yang jauh, misal pada perempuan tumor payudara misalnya menyebar ke punggung, bisa ke sarafnya, bisa ke tulangnya, pada struktur yang peka nyeri tadi. Oke, berarti Jadi, itu nyeri punggungnya bisa sebagai akibat atau dia menjadi penyebab pada organ yang lain. Oh, oke. Nanti kita ke part 2 ya, Bu Dokter ya. Oke, siap. Ini tadi kita akan bahas tentang mitos atau fakta gitu. Oke. Jadi untuk sahabat nantikan di part 2.